Selamat datang dalam video kami. Pada video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana sih cara membangun sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berkarakter untuk bisa bersaing di dunia era 5.0. Dalam video kali ini kita akan mengeksplorasi bagaimana pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci penting untuk menghadapi era yang penuh transformasi. Kami mengucapkan terima kasih untuk Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Magister Ilmu Manajemen untuk dukungan yang luar biasa. Serta penghargaan khusus kepada Ibu Profesor Dr. Elizabeth Siahaan SMC sebagai dosen pengampu yang sudah membimbing dan menginspirasi kami dalam memahami begitu pentingnya sumber daya manusia dan juga teknologi, serta karakter yang kokoh dalam memimpin masa depan. Jadi, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan di era ini, oke? Sebelum kita membahas era 5.0, ada baiknya kita bahas revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini dimulai pada 2011 di Jerman dengan fokus pada otomasi, kecerdasan buatan, dan analisis data. Contoh nyata dari perubahan ini bisa kita temui di ojek online seperti Gojek yang memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan pengguna dengan penyedia jasa. Dalam dunia manufaktur, industri ini mengandalkan perangkat lunak untuk mengoptimalkan produksi, logistik, dan hubungan dengan klien. Namun, setelah satu dekade, muncul istilah Industri 5.0. Konsep ini mengarah pada penggabungan antara teknologi dan manusia. Industri 5.0 bertujuan menciptakan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dengan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things dan blockchain. Teknologi ini memudahkan akses data, mengurangi human error, dan membuat pekerjaan lebih presisi. Negara seperti Jepang telah memulai penerapan Industri 5.0 dengan menggunakan smart factory, robotika, dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di sisi lain, Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian. Namun tantangan seperti kebocoran data, ketergantungan energi terbarukan, dan pengurangan tenaga kerja akibat otomasi perlu diwaspadai. Industri 5.0 menawarkan kemudahan, tetapi juga mengharuskan kita untuk siap beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi perubahan besar di masa depan. Revolusi Industri 5.0 adalah era baru di mana ada kolaborasi antara teknologi dan sumber daya manusia untuk menciptakan lingkungan kerja efektif, efisien, dan juga inklusif. Pada era ini, mesin dan robot tidak lagi berfungsi untuk menggantikan pekerjaan manusia, tetapi juga sebagai mitra dalam menyelesaikan berbagai masalah. Industri ini mengutamakan harmoni antara kemajuan teknologi dengan kesejahteraan sosial, serta menjaga keseimbangan dengan ekosistem kita. Di sini, robot dan juga kecerdasan buatan bukan hanya tentang otomatisasi, tetapi tentang memperkuat kemampuan manusia juga dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan juga dinamika tenaga kerja. Revolusi ini bukan sekedar tentang teknis, tetapi sebuah gerakan sosial dan juga budaya yang membentuk masa depan kita bersama. Namun, dengan semua peluang ini, kita dihadapkan pada tantangan yang besar. Misalnya, munculnya tantangan keamanan cyber yang kompleks, privasi data yang rentan, serta kebutuhan pelatihan tenaga kerja dalam jumlah besar. Untuk mengatasinya, SDM perlu dibekali dengan kemampuan yang tidak hanya teknis, tetapi juga mampu berpikir kritis, adaptif, dan juga inovatif. Saat ini, hampir semua sektor membutuhkan keahlian di bidang data dan juga digitalisasi. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan juga beradaptasi pada perubahan ini. Kita juga perlu meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis, karena di era informasi ini, kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan juga yang salah sangat penting.
Di balik kemajuan teknologi yang ditawarkan oleh Industri 5.0, ada sejumlah tantangan besar yang perlu kita hadapi. Pertama, kebocoran data menjadi masalah serius karena semakin banyak informasi yang terhubung secara online. Selain itu, ketergantungan pada teknologi bisa menyebabkan kita kehilangan keterampilan dasar dan meningkatkan risiko kecelakaan sistem. Ketergantungan pada energi terbarukan juga menjadi tantangan, mengingat kebutuhan industri terhadap sumber daya yang ramah lingkungan semakin meningkat. Tak kalah penting, pengurangan tenaga kerja akibat otomatisasi bisa menimbulkan ketimpangan ekonomi jika kita tidak siap beradaptasi. Dengan teknologi yang semakin canggih, kita dituntut untuk lebih fleksibel dan cepat beradaptasi agar bisa memanfaatkan potensi industri 5.0 tanpa terjebak dalam dampak negatifnya. Nah, peran pemerintah sangat penting dalam memfasilitasi sumber daya manusia di era Society 5.0. Pemerintah diharapkan tidak hanya menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai, tetapi juga berkomitmen dalam pengembangan kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan dan juga inklusif. Kemudian, apa sih langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, membangun jaringan dan akses internet yang luas hingga ke pelosok-pelosok negeri. Hal ini tujuannya supaya masyarakat dapat mengakses peluang digital. Yang kedua, mengadakan sosialisasi dan juga kampanye tentang kesadaran pentingnya literasi teknologi dan juga dampaknya terhadap perekonomian, khususnya yang ada di Indonesia. Kemudian, yang ketiga adalah membuat kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, upskilling, reskilling yang relevan dalam tuntutan zaman, khususnya di era Society 5.0. Nah, teman-teman, dengan kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan juga masyarakat, kita bisa membentuk ekosistem yang mendukung inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan juga memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang kita miliki. Untuk membantu masyarakat dalam menghadapi transformasi digital, pemerintah telah membuat program yaitu Literasi Digital Nasional. Program ini berfokus pada peningkatan kemampuan digital masyarakat. Terdapat 4 pilar penting pada program ini. Yang pertama, etika digital. Artinya menjaga etika dalam berinteraksi di dunia maya. Yang kedua, keamanan digital. Artinya mengamankan data pribadi dan menghindari ancaman cyber. Yang ketiga, keterampilan digital. Artinya meningkatkan kemampuan dalam menggunakan alat digital. Dan yang terakhir, yang keempat, budaya digital. Artinya mengembangkan kebiasaan positif di dunia digital. Melalui program ini diharapkan masyarakat bisa mampu lebih cerdas, aman, dan juga bijak untuk memanfaatkan teknologi digital, serta berperan aktif sebagai pengguna yang produktif di era digital ini. Untuk menghadapi tantangan di era Society 5.0, kita perlu terus meningkatkan keterampilan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain: 1. Mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, seperti data analytics, AI, dan juga cloud computing. Yang kedua, mengikuti pelatihan ataupun kursus secara online. Saat ini, banyak pelatihan yang sudah bisa diakses secara gratis maupun berbayar, sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan di mana saja dan juga kapan saja. Yang ketiga, adaptasi dengan teknologi. Berani mencoba dan menguasai tren teknologi yang baru yang ada di industri kita. Yang keempat, up to date dengan teknologi dan selalu memperbarui diri dengan tren teknologi terkini dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, tidak hanya kemampuan teknis, kita juga perlu meningkatkan kemampuan interpersonal seperti komunikasi, manajemen waktu, dan juga kepemimpinan. Di era 5.0, budaya kerja yang perlu dibangun adalah budaya yang mengutamakan kolaborasi, fleksibilitas, kreativitas, dan kesejahteraan karyawan. Teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, big data, dan automasi bukan hanya alat bantu, tetapi harus menjadi mitra yang mendukung pekerjaan manusia, memungkinkan kolaborasi tanpa batas meskipun jarak memisahkan. Dalam budaya kerja ini, fleksibilitas menjadi kunci, di mana individu dapat bekerja dari mana saja dan kapan saja, fokus pada hasil, bukan jam kerja yang kaku. Selain itu, kreativitas dan inovasi menjadi bagian penting karena era ini menuntut setiap individu untuk terus beradaptasi dan berpikir out of the box. Namun teknologi harus digunakan untuk memberdayakan karyawan, bukan menggantikan mereka.
Pengembangan keterampilan melalui pelatihan berkelanjutan juga menjadi aspek yang tak kalah penting agar setiap karyawan siap menghadapi perubahan dan kemajuan teknologi. Terakhir, kesejahteraan mental dan emosional harus dijaga karena suasana kerja yang sehat dan mendukung keseimbangan kehidupan pribadi dan profesional adalah kunci untuk menciptakan tim yang produktif dan bahagia. Inilah budaya kerja yang akan membawa organisasi menuju kesuksesan di era yang serba digital ini. Oke, teman-teman, tidak kalah penting, budaya kerja yang kuat dan positif sangat dibutuhkan di era Society 5.0. Nah, kemampuan beradaptasi, kolaborasi, dan juga berpikir yang visioner menjadi karakteristik yang harus dimiliki. Contohnya, banyak perusahaan yang telah beradaptasi dengan model kerja jarak jauh dan ternyata juga membutuhkan keterampilan komunikasi yang lebih baik dan juga mempunyai keterampilan dan kemandirian yang sangat tinggi. Karena di era mendatang, komunikasi menjadi salah satu keterampilan yang tidak digantikan oleh robot. Budaya kerja yang inovatif bisa dicapai dengan lingkungan yang mendukung kreativitas, terbuka terhadap ide-ide baru, serta memberikan ruang bagi sumber daya manusia untuk bisa berkembang dan juga berkontribusi di era yang unik seperti Society 5.0. Pendidikan tinggi juga memegang peran sentral dalam membentuk generasi yang siap menghadapi era Society 5.0. Perguruan tinggi harus mampu menawarkan kurikulum yang relevan dan memberikan mahasiswa kemampuan untuk beradaptasi baik melalui pendidikan formal maupun program magang yang langsung terhubung dengan dunia industri. Kampus juga perlu membangun kolaborasi dengan industri dan juga komunitas agar para mahasiswa siap beradaptasi dengan tantangan yang nyata di dunia kerja dan tidak hanya siap dari sisi akademis. Dengan semua langkah ini, kita dapat membangun sumber daya manusia yang kreatif, unggul, dan berkarakter. Mari bersama-sama berkomitmen untuk menghadapi dan memanfaatkan semua peluang yang ada di era revolusi 5.0 ini. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah!